Freeport harus memanggil kembali karyawan yang telah dirumahkan dan yang mogok. Intimidasi negeri sendiri yang sudah notabene sudah tidak punya harga diri lagi di negeri sendiri, yang sekarang datang ke mama kota, ibu kota Jakarta. Kami coba jual ikan, kami jual ke pegawai. Untuk rezim ini kami sudah tidak percaya. Oke. Yo, hola, gengs, kaks, macam semua dimanapun kalian berada. Saya berharap kalian sehat-sehat saja. Dan kembali lagi bersama saya, Mepa Kaskado. Kas tahu kaks dolo. Gengs, kali ini kita kedatangan tamu yang tidak kalah luar biasa dari sebelum-sebelumnya. Ya, abang-abang saya sendiri. Selamat malam dan selamat datang. Selamat malam. Mereka adalah salah satu korban moker ya. Korban moker yang kami hadirkan untuk bagaimana kita mendengarkan lebih banyak tentang kasus moker yang pernah terjadi di Kabupaten Mimiga. So, sebelum itu kita dengar dulu siapa yang saya bawa hari ini. Siapa yang saya bawa hari ini kita dengarkan. Kakak izin boleh perkenalkan nama supaya audiens, publik tahu siapa yang saya bawa hari ini, siapa yang kita ngobrol hari ini. Silakan Kakak, mulai dari... Baik. Selamat malam para pasar. Saya perkenalkan diri, kami dari pihak moker. Saya sendiri salah satu koordinator moker, mewakili moker yang ada di Timika. Nama saya Obed Biam dan teman saya sendiri, silakan. Baik, selamat malam penonton semua. Saya dengan teman bagian dari keluarga besar moker, total 8.300. Dan nama saya sendiri Billy Lali, status sebagai koordinator moker di Timika. Mungkin sebagai perkenalan awal seperti itu, nanti terlepas diskusinya. Baik. Ya, Kaks bicara, tapi sekarang kesibukannya apa aja nih untuk saat ini? Untuk sehari-hari sih, saya sih ya pekerja lepas saja lah. Kita wira swasta. Lihat bagaimana ada peluang usaha di situ yang bisa kita kerjakan. Dan mungkin saya pikir mewakili juga teman-teman yang lain ya. Iya. Dan ya nanti saya pikir akan lebih banyak digali kalau kita cerita tentang keseharian teman-teman. Ya memang sangat banyak dan cukup menyedihkan. Artinya memang dulu mungkin penonton tahu moker ini adalah karyawan Freeport. Mungkin sudah terbiasa dengan kehidupan yang nyaman, tapi tiba-tiba dengan kasus ini yang ada, ya mereka berusaha dengan semampu mereka untuk ya paling tidak mencari sesuatu untuk kehidupan sehari-hari. Banyak yang tukang dan banyak yang ojek dan serabutan lah pokoknya. Dan kakak sendiri sekarang kerja sebagai apa untuk saat ini? Untuk saat ini yang tadi saya bilang wira swasta, betul wira swasta. Tapi ya sekali lagi tergantung lihat kalau memang ada situasional lah. Kalau ada usaha di situ kita kerja. Oh, luar biasa. Terus kakak sendiri? Ya sangat berbeda sekali dengan bung kita satu ini. Saya memang langsung main ke paling rendah itu. Saya tukang ojek, jujur. Saya tukang ojek, bahkan kalau ada bangunan-bangunan yang di Timika pun saya bermain itu di situ. Oke, sampai sekarang masih tukang ojek? Sampai sekarang seperti itu, tukang ojek. Wow. Seperti itu. Jadi penghasilan mempertahankan hidup ya kita sudah tidak senyaman dulu lagi waktu masih aktif jadi karyawan. Oke, terlepas dari kegiatan dulu dan itu terjun ke dunia ojek tadi itu sampai harus hari dilakukan, ini. Itu harus dilakukan. Wow. Kalau tidak lakukan, terus kita mau dapat apa itu dalam kehidupan kejamnya ekonomi Timika itu seperti apa? Terus dengan apa yang kita pertahankan tentang permasalahan yang sebentar ini kita bicarakan itu, gitu. Mau tidak mau kita harus terjun langsung ke bawah. Sudah tidak ada kata malu, sudah tidak ada bagi kami yang memberanikan diri untuk mempertahankan perjuangan moker ini harus turun. Apapun itu kami lakukan, yang penting masih bisa bertahan untuk hidup. Wow, saya pikir ini udah diskusi yang sangat menarik ya. Kita belum masuk di inti tapi ini udah panas ini, topiknya udah panas ini. Oke, sebelum kita lanjut Kakak, saya ingin tanya, kira-kira ini moker ini pernah terjadi tahun berapa? Mungkin bisa diceritakan dulu singkat sebelum kita lanjut untuk pembahasan lainnya. Kira-kira moker ini tahun berapa dan seperti apa gambarannya? Silakan Bung Bill. Moker mungkin biar penonton tahu, moker adalah singkatan dari mogok kerja ya. Memang kami sendiri bagian dari keluarga besar SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.
yang pada tahun 2017 itu memilih untuk mogok. Nah, kenapa itu mogok? Jadi mungkin teman-teman atau penonton mungkin tahu, ingat bahwa sejak 2016 itu ada pemerintah punya salah satu agenda terkait soal program hilirisasi ya. Hilirisasi dan mungkin lebih awam didengar itu proses divestasi saham. Jadi pada saat proses divestasi saham itu pemerintah buat semacam deal-deal dengan perusahaan terkait syarat apa yang harus dipenuhi dan sebagainya. Ya, pada saat itu memang perusahaan belum bisa menjawab terkait salah satu syarat untuk proses divestasi saham. Kemudian pada saat itu salah satu tumbal, kalau saya gunakan tumbal karena ini cara ampuh. Saya bilang cara ampuh oleh perusahaan untuk menumbalkan kita sebagai proses bargaining kepada pemerintah pusat. Jadi gini loh ceritanya, ketika memang dari pemerintah pusat tawarkan soal proses investasi saham dan ada ketidaksetujuan dari manajemen dari perusahaan Freeport di situ, mereka memakai kalau memang kalian tetap paksakan bahwa syarat ini harus kita penuhi, ini kami perusahaan akan mem-PHK-kan karyawan dengan bargaining itulah. Kalau saya selalu pakai istilah itu karena itu memang kenyataan yang terjadi. Padahal kalau memang diingat ya, saya ingat betul 2017 ketika pemerintah pusat keluarkan kebijakan soal divestasi saham itu yang justru melawan itu dari kalangan perusahaan. Kami dari serikat, dari pekerja itu menerima kan ini kebijakan pemerintah dan ini murni untuk kita semua sebagai masyarakat Indonesia. Tapi yang justru melawan itu justru perusahaan. Dan ini harus penonton harus tahu dan paham. Kenapa saya bilang dari perusahaan yang melawan? Mungkin 2017 kami di internal keluarga besar Freeport pada saat itu saya sebut. Itu Freeport sendiri memfasilitasi berbagai kelompok-kelompok untuk melakukan demonstrasi kecil-kecilan baik di kantor di Kuala Kencana bahkan di Jakarta. Jakarta itu salah satu puncak ya. Salah satu puncak bagaimana yang tadi saya katakan soal perusahaan memfasilitasi itu, perusahaan memfasilitasi oknum-oknum tertentu atau karyawan tertentu untuk demo ke Jakarta untuk menolak itu. Itu kalau tidak salah saya lupa tanggalnya, tapi itu 2017. Kami dari serikat pekerja tidak ada masalah soal itu. Tidak ada masalah soal itu. Tidak ada masalah, itu keputusan pemerintah dan kebijakan yang menurut kami bagus. Iya, dan waktu itu sebenarnya serikat pekerja itu terima saja sebenarnya. Terima saja, dari sisi proses divestasi tidak ada masalah. Gitu. Cuman yang jadi masalah dan itu awal mula kenapa kita harus mogok. Yang jadi masalah pada saat itu perusahaan semacam memberikan PHK terselubung. PHK terselubung kalau mungkin penonton ingat dulu kasus Freeport ada istilah furlough. Istilah apa, sorry? Furlough. Itu istilah furlough itu dan kalau bahasa Indonesianya merumahkan. Merumahkan dengan batas waktu yang tidak tertentu. Nah, untuk istilah furlough sendiri pada tahun 2018 dari Dinas Tenaga Kerja Mimika itu sudah keluarkan semacam surat bahwa istilah furlough itu istilah asing. Asing yang digunakan, maka itu tidak sesuai dengan undang-undang. Singkatnya tadi kembali ke pertanyaan kenapa harus ada mogok. Jadi pada saat itu memang furlough itu diberikan kepada karyawan dan yang kita maknai di sini itu diberikan terhadap pentolan-pentolan dari serikat pekerja. Artinya saya katakan mungkin semacam istilahnya koordinator atau kepengurusan. Nah, tanpa ada ini kenapa loh syarat kenapa orang ini bisa di furlough? Alasannya apa? Jadi semacam menyasar anggota serikat yang di luar dari anggota serikat itu aman gitu. Nah, cuman pada saat kami tidak ada masalah. Silahkan lakukan, tapi kita lakukan by aturan. Betul. Sesuai prosedur. Kalau di aturan katakanlah dalam undang-undang bilang harus ada pertemuan, kita sudah buka peluang untuk mari manajemen datang. Nah, kita diskusi dulu ini mau enaknya bagaimana. Tapi itu kan tidak diindahkan. Mungkin singkatnya begitu ya. Singkatnya proses mogok. Saya pikir ini cukup miris karena saya ketika menanggapi apa yang Kakak sampaikan, ini ada semacam kesepakatan antara kedua belah pihak yang kemudian itu berujung kepada teman-teman moker yang dikorbankan. Korbannya adalah teman-teman moker tadi.
Nah, dan di proses itu pun ada semacam madu domba lah, dibuatlah tameng-tameng tersendiri untuk bagaimana antara pihak ini dan pihak ini bahasa kasarnya dikasih berantakan lah, diberantakan lah, sehingga memang teman-teman terlihat, ini harus lawan dari sisi mana nih? Secara aturan kita udah ikuti nih, secara prosedur kita udah ikuti nih, dan secara undang-undang pun benar-benar sesuai dengan aturan undang-undang. Tapi ini kemudian kenapa berujung sampai kepada teman-teman moker tadi, yang kemudian itu merugikan teman-teman punya pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi saya pikir ini publik mesti tahu, dan memang kita semua mesti tahu ini kasus yang benar-benar dibiarkan sangat lama, karena padahal setahu saya ini kasus yang di mana ini sudah mengorbankan banyak hal, sampai dengan korbankan nyawa pernah ya Kakak ya. Iya. Kalau tidak salah di checkpoint juga sempat dipalang dan sebagainya ya. Mungkin bisa diceritakan secara singkat bagaimana kejadian itu berlangsung. Yang jadi resah di tengah-tengah pekerja pada saat masih bekerja itu karena kebijakan yang tadi yang disampaikan itu, furlough itu dikeluarkan secara tidak terorganisir dengan serikat, itu dikeluarkan sepihak. Tanpa ada duduk bersama, koordinasi, tanpa melibatkan komunikasi, serikat. Ini sudah dilakukan langsung, secara langsung diambil alih langsung oleh perusahaan. Dalam hal ini manajemen lah, kita bilang seperti itu. Sehingga kami yang ada, pekerja yang ada di lapangan ini menjadi resah dengan kebijakan ini, karena surat ini bersifat surat ya. Datang itu secara tiba-tiba tanpa kami harus dikasih tahu, Siha kamu sabar. Tunggu sebentar, itu ada dipanggil atau dikasih surat karena mungkin ada bla 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 bla. Itu tidak sama sekali, tiba-tiba datangnya. Dan itu langsung ke tempat kerja. Bayangkan coba, ke tempat kerja lagi aktif kerja. Bayangkan coba. Bahkan ada yang baru pulang cuti, pas masuk pintu kamar, itu suratnya sudah ada di depan kamar, bahkan di atas tempat tidur pun begitu. Mungkin kita bisa jelaskan secara spesifik isi suratnya itu seperti apa? Kalau isi suratnya kami sendiri bukan bagian dari yang terkoordinir untuk mendapatkan surat itu, tapi memang jelas bahwa mereka diistirahatkan itu. Tanpa waktu yang tertentu. Itu tujuannya di situ. Dan itu tidak jelas sampai kapan? Sangat tidak jelas. Yang pertama dari kekurangannya itu tidak ada kerjasama antara serikat dengan pihak perusahaan. Karena di sini kita tahu bahwa serikat dengan perusahaan itu bukan bawahan atau pekerja itu babu atau manajemen dia bukan, itu dua-duanya adalah partner dalam corporation itu, betul, dalam perusahaan, sehingga harus ada duduk sama-sama untuk memutuskan satu hal sesuai dengan PKB yang ada dalam perusahaan itu, begitu, tanpa harus mendahului, kan begitu. Kita harus begitu. Tapi kenyataan yang terjadi tidak seperti itu. Itulah dampak dari mana terjadi mogok besar-besaran yang kita bilang moker ini. Yang paling signifikan itu yang tadi saya ceritakan bahwa surat, kita bilang dulu itu surat cinta. Ada istilah surat cinta. Surat cinta ya sudah, kalau datang sudah siap-siap itu. Karyawan itu langsung berangkat. Besok itu harus berangkat. Harus pulang tinggalkan barak itu, bayangkan. Kalau tidak ID udah dinonaktifkan apa semua. Betul. Bahkan ada teman-teman miris sekali Kakak. Dipaksakan dari pihak keamanan. Pihak keamanan, Pak. Itu pihak keamanan langsung turun. Ada intervensi. Oh my God. Dan itu terjadi. Itu bukan hal yang sepele dan bukan hal yang gampang. Bahkan dari hasil seperti itu ada karyawan yang bunuh diri karena shock tiba-tiba dengan kondisi dia yang tidak siap. Iya. Tahun 2016 itu kejadian itu. Itu. Seperti itu. Akhir ke tahun 2016 itu. Karena mulai berjalan pertengahan 2016 itu furlough sudah diturunkan. Actionnya moker terjadi itu di 2017 Februari itu sudah April itu sudah mulai. Kita sudah mulai bergerak. Nah, itu. Jadi memang sangat disayangkan. Kami pekerja sampai detik ini masih menyuarakan hak kami. Bahkan sampai yang tadi ada sampaikan bahwa kenapa sampai kami harus demo besar-besaran sampai nemu tutup checkpoint 8. Itu imbas dari tuntutan-tuntutan kami yang tidak diakomodir lewat pemerintah dengan pihak manajemen. Seperti itu. Jadi sebelum demo dulu itu sudah ada duduk dulu, tapi tidak ada kesepakatan penyelesaian. Hingga kami harus turun langsung ke lapangan. Dan ingat, itu bukan hal yang pertama. Kami pernah mogok 2011, kami pernah mogok 2014, 2014, dan
terakhir di 2017 dengan model yang sama. Artinya ketika itu dibuka ruang untuk duduk meja, tidak ada titik temu yang baik, kamu harus turun. Seperti itu. Itu pola cara main kita pada saat itu. Dan itu dijamin undang-undang ya. Artinya mogok itu kan dijamin undang-undang biar penonton tahu. Jadi bukan hanya sebatas kegiatan yang brutal, anarkis dan sebagainya. Itu dijamin. Dan memang saya pikir juga menyampaikan pendapat di muka umum itu memang dijamin undang-undang, dilindungi. Jelas itu. Gitu. Dan saya pikir itu wajar-wajar saja. Kalau misalnya teman-teman moker kemudian sudah dibicarakan baik-baik, sudah melibatkan banyak pihak, apalagi pihak-pihak yang berwenang, dan mereka tidak respon tuh lah. Baru kamu bicara apa ini kami? Itu sudah tak baik-baik, itu sudah duduk bicara baik-baik. Kenapa ada masalahnya seperti ini? Kita carilah solusi sama-sama. Dan kenapa tidak ada solusi untuk kami? Kenapa tidak berpihak kepada kami gitu? Nah, saya pikir itu memang hal yang wajar ketika teman-teman harus turun jalan, kemudian menyampaikan apa yang menjadi keresahan hati pada saat itu ya. Nah, Kakak saya mau tanya, itu waktu itu sempat demo itu berapa lama itu? Karena saya dengar tadi Kakak ada sempat bicara demo lagi lanjut di Jakarta, kemudian di sini juga demo dan mungkin di Jayapura waktu itu juga. Ya mungkin bisa diceritakan berapa lama dan gimana ceritanya? Jadi kalau saya tadi cerita soal demo ini ada dua maksud saya. Artinya demo yang pertama saya jelaskan yang difasilitasi oleh perusahaan itu bukan bagian dari serikat. Itu saya pikir bentukan dari manajemen. Saya sebut manajemen ini artinya perusahaan. Jadi pada saat itu memakai karyawan-karyawan lokal yang bisa digerakkan dan sebagainya itu difasilitasi sampai ke Jakarta pada saat itu dan bilang itu cuma satu aja, menolak kebijakan pemerintah pusat pada saat itu. Dari serikat sendiri belum ada. Nah, nanti yang sudah jelaskan ketika kasus Pulau itu sudah mulai menyasar kemana-mana. Nah, di sini baru kita coba mengajak manajemen untuk diskusi ini. Artinya ya itu memang dijamin undang-undang dan secara aturan itu harus seperti itu. Ketika kebijakan perusahaan itu menyasar ke pekerja, itu harus dibicarakan dulu dengan. Apalagi ini yang sensitif sekali ya. Nah, lantas perusahaan kan bilang kami tidak punya hak untuk bicara dengan serikat. Lah ini perusahaan macam apa? Maksud saya ini yang kebijakan merumahkan itu apakah tidak sensitif bagi pekerja? Tentu sensitif. Kita 2011 pada saat itu mogok cuman masalah gaji. Kita minta bahwa ini distandarkan secara perusahaan. Nah, itu saja kita lakukan. Apalagi ini kita bicara soal masalah kehidupan. Apalagi ini terjadi di Papua. Janganlah begitu perusahaan. Kita coba ajak diskusi pada saat itu. Cuman pada saat itu memang manajemen tidak indahkan dan langsung menjatuhkan yang tadi sanksi follow dan ya kita tidak punya cara lain. Saya pikir ini mogok yang kami lakukan ini cara terakhir. Cara terakhir untuk menggugah perusahaan atau untuk menggugah perusahaan untuk marilah kita selesaikan secara aturan. Itu langkah terakhir kami ya. Memang mogok ini saya pikir untuk kami dari kaum pekerja di seluruh Indonesia saya pikir rata-rata ini senjata terakhir. Dan kalaupun kita tidak lakukan tidak ada cara lain yang bisa kita lakukan. Kenapa kami pilih mogok? Karena itu senjata dan itu langkah yang menurut kami ampuh ya. Dan langkah terakhir lah. Setelah semua udah dilakukan tadi. Terkait soal demo ya memang ketika surat mogok itu kan dikeluarkan itu pada tanggal 1 Mei ya. Tanggal 1 Mei itu kita sudah berikan warning kepada perusahaan. Saya lupa bulan berapa, cuman sampai hari H itu pertemuan yang kami maksudkan itu harus dirundingkan. Itu ternyata tidak ada. Akhirnya kami memutuskan untuk mogok kerja. Memang banyak ini ya, banyak tuduhan atau mungkin masyarakat awam lah. Masyarakat awam termasuk khusus, saya khusus di Timika atau mungkin jangankan di Timika. Sampai di Jakarta juga mereka tahu. Ini mereka bilang mogok ini karena Sudiro. Mungkin saya perlu jelaskan sendiri status Sudiro ya. Sudiro ini dia salah satu pekerja. Dan pada saat mogok dia adalah status sebagai ketua serikat pekerja. Pada saat itu ada masalah internal di organisasi serikat. Sehingga beliau disidangkan sempat ditangkap ya waktu itu. Sempat dipenjarakan. Karena kasus internal ini aja, internal organisasi. Saya pikir tidak masalah kalau kita bicara soal. Cuman pada saat itu perusahaan
perusahaan bilang yang karyawan Moker ini, karyawan yang turun mogok itu murni untuk minta Sudiro dibebaskan. Nah ini kan pernyataan bullshit yang gimana ya? Maksudnya coba kita lihat. Mereka memainkan opini. Mereka memainkan dan opini itu dalam situasi dan itu ya. Dan saya juga ada, saya lupa di mana, di Jakarta tuh mereka menerima itu pernyataan soal itu. Padahal yang saya mau kasih tahu begini, dalam surat mogok itu tidak ada disinggung Sudiro. Surat mogok itu murni untuk masalah Fulo, tidak ada Sudiro. Begitu. Adapun kegiatan atau aktivitas itu bagian bagian mungkin dukungan aja, bentuk dukungan. Betul. Saya pikir tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sisi manapun tidak ada masalah. Tapi konteks soal mogok itu selama ini perusahaan bilang kan cuma mogok kita mogok karena Sudiro, itu jelas bullshit dan jelas omong kosong. Karena surat per 1 Mei 2017 itu surat untuk menentang kebijakan Fulo itu aja. Gitu. Saya pikir mungkin itu ya. Untuk Moker sendiri, ada berapa banyak? 8.300 ya 8.300. 8.300 kakak sampaikan ya. Itu terdiri dari anak Papua berapa orang pendatang berapa orang? Iya. Kalau kami Papua sendiri yang ada dalam mogok kerja ini, walaupun pada saat itu ya dan sampai saat ini sifatnya manajemen menyampaikan secara opini ke publik bahwa orang Papua tidak ada di dalam Moker, dan itu yang kamu temui pada saat kami. Itu di mana-mana ini. Ya. Sampai di presiden juga mereka katakan begitu. Pada saat nanti jelaskan. Kami yang Moker 2017 ini sempat berangkat ke Jakarta dan kami dihadapkan dengan penyampaian seperti itu. Kami bantah. Terus kami yang datang, yang ribut di depan istana. Yang hitam kulit, rambut keriting, siapa? Orang Cina kah? Orang bule kah? Yang datang dari benua lain kah? Atau planet lain kah yang menuntut Moker? Tidak, kami warga negara Indonesia yang punya hak untuk bersuara di tanah kami sendiri. Kami datang sini mencari keadilan itu. Setuju. Jadi kalau sampai dibilang bahwa Moker itu tidak ada orang Papua, terus kami siapa? Gitu. Nah, ini yang jadi persoalan. Jadi penggiringan opini yang diciptakan. Jadi maaf kata, manajemen ini sangat kami paham betul, sangat dikit dan memang kami salut karena kemampuan itu. Kemampuan itu kami tidak usah kita bicarakan lah. Kita semua sudah tahu lah. Dan untuk celah itu tidak ada ruang lagi di bagaimana Republik mereka memainkan isu, bagaimana mereka membangun opini-opini baru. Kami sendiri orang Papua itu ada sekitar 1.000 ratusan lah. Sampai 1.000? Hampir 1.200 1.300. Oh my goodness. Tapi itu 1.000 yang saya maksudkan Papuan itu dari kelompok karyawan yang Freeport yang murni Freeport. Itu yang murni Freeport. Betul. Yang kita mogok ini 8.300 ini kan total karyawan Freeport sendiri yang mogok itu 3.200. Sisanya itu kontraktor. Yang tadi disebutkan saya lupa memang angka pasti antara 1.200 atau 1.200. Jadi yang terdata berdasarkan data yang Dol sampaikan itu hanya mereka yang Freeport murni. Atau dari pihak manajemen, saya klarifikasi, dari pihak manajemen dengan cara mereka berpikir bahwa mogok ini cuman untuk yang melakukan mogok itu cuman karyawan Freeport, betul-betul Freeport. Dan yang mereka data itu karyawan Freeport yang memang Freeport yang 3.200 itu yang tadi yang Bung Billy sampaikan. Terlepas dari 8.300. Tapi ini spontanitas yang mengatasnamakan prakerja itu. Bukan Freeport saya kontraktor, bukan itu. Dari saya tambahkan dari total yang tadi ditanyakan soal karyawan Papua untuk 7 suku sendiri 7 suku sendiri itu ada 195 orang. 7 suku. Tapi sekali lagi itu bagian dari karyawan Freeport yang 3.200. Memang pada saat ini memang ketika kita mau gabungan dari Freeport dan kontraktor, kita punya PUK sendiri, artinya organisasi sendiri. Jadi kami hanya mungkin tahu data dan saya pikir nanti data secara umum lah secara umum khusus yang Freeport yang kami pahami sekitar itu. Untuk kalau yang lain saya pikir lebih. Dari 7 suku sendiri 2 suku pemilik hak ulayat di sini APK Moro ada tidak? Jelas. Malam ini kalau diminta untuk kita hadirkan, kita mungkin tadi hadirkan. Seperti itu. Saya pikir banyak lah. Yang tadi saya maksudkan 195 itu sudah termasuk. Ini benar-benar miris kan? Sama 5 suku kerabatan ya. Ini benar-benar miris. Ini benar-benar miris. Karena pemilik hak ulayat saja dengan 7 kerabat lainnya dan kemudian secara umum adalah Papuan tadi. Itu saja bisa haknya bisa diinjak-injak, apalagi yang lain kan logikanya begitu.
ada upaya-upaya untuk bagaimana semua kalangan tuh harus bicara. Harus. Gitu. Karena kakak, ini 1.000, bahkan tadi kakak bilang 3.000 untuk orang Papua, itu bukan angka kecil loh. Itu bukan angka kecil. Gitu. Sudah 50% betul. karyawan Freeport itu Betul. Papua yang mogok. Dan ini yang terjadi. Oh my goodness. Iya. Oh my God. Dan hari ini kalau kakak bilang kakak jadi ojek, Ya. terus apa kabar dengan yang lain? Kan Benar, apa benar sekali. Apa kabar dengan yang lain? Ton tidak tahu don lagi duduk-duduk, santai, duduk mengayal-mengayal aja kak. Benar. Pasti itu. Harusnya ada solusi. Harusnya ada solusi. Bagaimana keterlibatan pemerintah? Iya, itu yang pertama. Kemudian keterlibatan perusahaan itu sendiri, kemudian keterlibatan pusat untuk bagaimana duduk bersama-sama. Kembali lagi kepada konsep awal tadi kakak sampaikan. Duduk tom bicara. Dulu bicara. Gitu. Mungkin saya mau tanya lagi kakak, kira-kira ada tidak langkah-langkah apa? Ini kan 7 tahun ini kakak. 7 tahun itu adalah waktu yang menurut saya cukup lama ya. Ini langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan untuk bagaimana mempertahankan, memperjuangkan hak-hak kakak Doran sampai hari ini? Langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan dan sampai hari ini masih terus dilakukan? Baik, saya mungkin urut by tahun aja biar saya ingat ya. Iya. Artinya kalau kita bicara langkah-langkah, sering kita diskusi ini, Ya. diskusi internal di kelompok ini, langkah apa lagi yang harus kita lakukan? Mungkin Oke, semua langkah sudah. Berarti sudah ketemu sekian. Tuhan saja yang Iya, iya. itu saya selalu kita Betul. mau bikin apa lagi? Betul. Semua Siap. sudah. Jadi Siap, saya siap. coba urut by tahun biar saya Iya. jangan lupa ya. Iya. Kita 2017 itu mogok. Pada saat itu memang kasus mogok itu kita masih menjadi satu ya. Iya. Dengan Papua, maksud saya provinsi Papua itu ada dibentuk pengawas dari kabupaten dan pengawas dari Papua Provinsi. Jadi pada saat tahun 2018 ya. 2017 itu ketika pengawas sudah dibentuk, timbullah surat yang mengatakan yang tadi saya sebut bahwa Fulot itu istilah asing. Oke. Maka itu tidak sesuai dengan undang-undang. Ya. Itu 2017. Kemudian 2018 itu dari Dinas Tenaga Kerja ya Provinsi Papua dan Timika ini itu mengatakan bahwa aktivitas mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja Freeport adalah sah. Itu sudah tahun 2018. Dan itu investigasinya tuh makan bulan. Ya. Bukan hanya 1 bulan, makan bulan. Saya ingat mungkin 3-4 bulan itu baru surat itu keluar. Ya. Sejak 2018 itu dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua mengatakan bahwa kami ini mogok itu aktivitas yang sah. Oke. Dan pekerja harus memanggil karyawan itu kembali ke tempat semula, itu tidak diindahkan. Kemudian masih tahun yang sama atau 2019 saya lupa, itu ada namanya surat penegasan dari Gubernur Papua NMB pada saat itu. Di situ intinya surat penegasan di situ menegaskan bahwa Freeport harus memanggil kembali karyawan yang telah dirumahkan dan yang mogok kembali ke tempat kerja semula. Dan menyurati ke Freeport. Sudah menyurati ke Freeport, tembusannya presiden. Jelas ini kan kita bicara soal pemerintah pusat. Soal pemerintah kan pasti tembusannya itu sampai di presiden. Betul. Jadi saya pikir pasti tembusannya sampai di sana. Itu surat penegasan pun juga tidak diindahkan. Kemudian tahun yang sama itu rekomendasi dari Komnas HAM. Komnas HAM RI di situ menyatakan ya secara eksplisit menyatakan bahwa Freeport melanggar hak-hak pekerja sehingga hak-hak pekerja itu harus dipulihkan. Itu 2019 dari Komnas HAM keluarkan surat, bahkan itu dan Komnas HAM itu melapor ke presiden loh. Kan coba ya kalau teman-teman kita koreksi bersama, kalau tidak salah itu dia melapor langsung ke presiden. Sekali lagi tidak diindahkan. Dan 2020 tuh surat kedua yang dikeluarkan dari Komnas HAM dengan isi yang sama. Dengan isi yang sama yang mengatakan bahwa hak-hak pekerja itu harus dipulihkan dan Freeport sebagai pelanggar HAM di situ. Itu ada salah satu diksi dalam rekomendasi itu ya. Kemudian kita bicara dari saya pikir Komisi 9 juga sudah keluarkan hal yang sama. Komisi 9 di DPR RI ya intinya bahwa hak-hak
karyawan itu harus dipulihkan dan Ya. ya bla bla itunya bentuk perundingan dan sebagainya. Ya. Intinya saya mau kasih tahu begini, tidak ada satupun lembaga atau apa ya, saya sebut lembaga aja dari daerah sampai pusat yang mengatakan bahwa keputusan Freeport merumahkan dan mem-PHK terselubung karyawan-karyawan ini sah. Itu tidak ada. Oke. Tidak ada, saya bisa bantah. Kalau silahkan, kalau bagusnya tadi kalau Bung undang mungkin ada salah satu perwakilan dari Freeport, saya senang itu. Oh, saya pikir next kita akan lakukan itu. Kenapa tidak? Yang Kenapa punya tidak? kompetensi ya. Iya. Yang punya kompetensi. Kita bicara by data apa, lu punya data apa? Iya. Jadi itu lebih enak. Jadi selama ini kan perusahaan cuman berdalil cuman di media-media aja. Tapi kalau kita bicara dari bukti hukum, fakta hukum dan sebagainya, lemah sebenarnya. Artinya tidak ada salah satu rekomendasi yang mendukung pernyataan dari manajemen selama ini bahwa bilang ini karyawan mengundurkan diri. Sekarang coba selalu sanggahan dari PT Freeport ya, sejak 2017 itu kan perusahaan cuma bilang sampai laporannya ke pusat itu karyawan mengundurkan diri. Secara logika, 8.300 ini mengundurkan diri. Coba. Logikanya di mana? Logikanya di mana? Iya. Itu maksud saya. Ini mengundurkan diri bagaimana? Itu opini yang memang benar-benar murahan sekali. Sampai sekarang ini Bung tanyakan ke manajemen bilang itu karyawan mengundurkan diri. Wow. Coba. Dan itu ada dalam penjelasan mereka kepada kementerian terkait ya. Ya, mereka membangun opini-opini yang benar-benar tidak fakta sama sekali. Yang tadi tidak saya bilang, kalau saya tidak ada satu lembaga, kalau ada tunjukkan saya surat itu, apa bentuk suratnya yang mengatakan bahwa kami ini tidak sah. Atau masa dari pemerintah yang tadi saya bilang 2018 sudah keluarkan surat mogok sah, dari penegasan gubernur, dari 2 surat Komnas HAM, bahkan dari Kemenkumham juga sudah keluarkan hal yang sama. Kemenkumham itu terakhir tahun 2022 kementerian. Oke. Nah, itu. Artinya gini, sepanjang belum ada putusan tetap dari pengadilan yang mengatakan karyawan itu di PHK, maka hubungan itu wajib dipenuhi. Kewajiban dari masing-masing pihak dalam arti kewajiban perusahaan dengan kewajiban pekerja. Itu dalam semua rekomendasi bahasa hukumnya itu. Sepanjang belum ada putusan. Kita akui, kita setuju. Artinya gini, lah perusahaan bilang kita mengundurkan diri dan ini mogok ilegal, silakan gugat di pengadilan. Kami tidak takut pengadilan. Malah sangat siap. Sangat siap untuk berdebat di pengadilan. Justru kan bahasa atau opini yang selama ini dibangun bahwa perusahaan bilang, manajemen bilang, silakan kalau teman-teman serikat tidak menerima, silakan gugat di pengadilan. Tapi kalau kita merujuk dalam aturan undang-undang tenaga kerja dan ada salah satu PKB itu perjanjian kerja bersama. Ketika hal-hal yang terjadi masalah industrial seperti ini, lembaga-lembaga yang lain, saya lupa 2000 berapa, 18-19 itu pernah dari DPRD juga keluarkan berkirim surat sampai ke Richard Atkerson juga. Ke Nolan Arizona Amerika sana ya. Itu saya sempat baca suratnya itu, cuman kelanjutan prosesnya seperti apa saya tidak tahu. Tapi yang jelas saya mau katakan mungkin kepada penonton-penonton sekalian bahwa saya jamin dan saya taruhan nih, kalau memang ada yang bilang kami mogok ini tidak sah ini, saya tunjukkan bukti. Dari sisi perusahaan pun saya tunjukkan bukti. Karena saya punya banyak sekali lampiran atau kertas yang menjelaskan soal kami sudah ada pernyataan, ini pernyataan hukum atau telahan hukum dari yang punya kompetensi dari daerah sampai pusat yang mengatakan bahwa kami ini mogok kerja yang sah. Itu yang saya mau katakan. Artinya legal lah. Legal. Bukan ilegal. Bukan ilegal. Kalau ada data yang bilang kami tidak ilegal, kasih tunjuk data. Kasih tunjuk. Karena selama ini kan perusahaan dalilnya cuma baik dari wartawan. Bahkan gini, yang paling menarik 2022 itu ada salah 6 orang pengurus serikat pekerja. Pada saat itu memang itu digugat oleh perusahaan. Karena memang statusnya pengurus statusnya digugat perusahaan itu, mereka sudah melewati proses pengadilan di Jayapura sampai di tingkat kasasi. Yang menarik di sini, dalam putusan kasasi di situ dijelaskan bahwa
aktivitas mogok kerja yang dilakukan bahkan sebelum tanggal 1 Mei itu, dari tanggal 12 April atau 9 April, itu aktivitas yang sah. Kami pernah ketika mendapat keputusan dari kasasi yang mengatakan bahwa aktivitas mogok kerja itu sah, kita pernah lakukan demo unjuk rasa di pemerintah, di kantor pemerintah daerah dengan DPR setempat, DPR Kabupaten Mimika pada saat kita sampaikan ini apalagi yang harus kita lakukan. Menurut saya ini sudah ada putusan kasasi. Tapi sekali lagi saya cuma membaca tanggapan dari salah satu VP Vice Presiden dari manajemen Parisa, dan itu di bagian legal kalau tidak salah, mengatakan bahwa itu putusannya hanya perseorangan. Tapi kita lihat kalau kita menganalisis putusan dari hakim, itu harus dari pertimbangan sampai amar putusan. Betul. Itu kan orang kita membaca putusan itu harus dari situ. Kenapa tidak disebutkan itu pertimbangan dan putusannya itu secara terperinci? Jangan orang bilang itu putusannya by perorangan. Tapi kan di situ sudah jelas dijelaskan yang tadi saya bilang, ada diksi di mana bahwa bilang bahwa aktivitas pekerja yang dilakukan dari tanggal 9 April, 12 April, 20 April sampai dengan tanggal 1 Mei itu adalah aktivitas mogok yang sah. Kita mau bicara mana lagi? Jadi memang saya tahu kalau kita bicara soal perlawanan terhadap Freeport, ini perusahaan yang super. Bahkan pemerintah juga susah. Apalagi kita karyawan. Jadi saya pikir biarpun 7 tahun kami tetap akan bersuara. Saya merasa bahwa keadilan itu pasti akan ada. Dan kami masih siap bertempur. Dan kami untuk saat ini memang sudah bangun komunikasi juga dengan salah satu lembaga di internasional yang khusus membawai masalah asasi khusus untuk corporate perusahaan adidaya di Amerika ini. Dan saya berharap ini prosesnya berjalan lancar. Cuman saya tidak bisa jelaskan secara perinci terkait itu karena ini memang prosesnya baru sekitar 3 bulan lalu. Mudah-mudahan di situ ada hasil. Amin. Karena ini saya pikir memang melibatkan banyak orang dan hak-hak orang banyak. Apalagi anak-anak Papua sendiri, dan itu memang tidak boleh mati, harus diperjuangkan terus. 50% dari karyawan Freeport itu Papua. 50% dari karyawan Freeport itu Papua. 3.200, saya lupa nanti kalau ada HP. Saya lihat datanya itu antara 1.200 sampai 1.300 dari 3.274 pekerja. Artinya hampir 50% itu karyawan Papua, dan manajemen dengan bangganya bilang bahwa tidak ada karyawan, tidak ada Papuanya. Kak, satu orang Papua saja dirugikan, itu tidak pantas dan tidak layak. Sangat. Ini bicara sudah 1.000 bahkan 3.000 itu gila. Kak, itu waktu tahun 2022 ya kalau saya tidak salah, itu sempat ada diskusi atau pertemuan di Jayapura mungkin dengan pihak LBH ya kalau nggak salah, untuk menagih janji Jokowi. Menagih janji Jokowi. Emang dulu Jokowi dia janji apa? Pak Presiden Jokowi janji apa? Kemudian teman-teman bikin diskusi yang judulnya adalah menagih janji Presiden Jokowi dulu. Siap. Jadi saya mungkin flashback ke belakang ya, sampai ujungnya yang tadi ke pertanyaan menagih janji Jokowi. Kita pada saat 2018. Pada saat 2018 ini teman-teman kebetulan Bung Obed ini salah satu koordinator itu mengumpulkan karyawan atau relawan karyawan yang mau memperjuangkan nasib ke Jakarta. Jadi pada saat itu kami bentuk tim lokal. Bentuk tim lokal 2018 di situ kami bentuk tim untuk rencana berangkat ke Jakarta. Ke Jakarta untuk memperjuangkan kita punya hasil. Jadi itu kalau tidak salah mungkin hampir 100-an orang, dan nanti Bung tambahkan 100 orang dari Timika itu berangkat ke Jakarta. Itu by kapal laut. Jangan bilang tidak beli tiket, pasti beli tiket semua. Sudah, saya tidak mau. Saya pokoknya sangat menyedihkan. Artinya kami dengan hati, dengan niat
percaya bahwa keadilan itu harus ada, dan pada saat itu kami menganggap bahwa di daerah ini tidak bisa menyelesaikan masalah. Sehingga teman-teman memutuskan berangkat ke Jakarta. Dan sampai di Jakarta itu kita kan transitnya banyak ini. Transitnya banyak tuh, sehingga itu karyawan-karyawan yang ada di daerah-daerah situ yang mogok itu ikut dengan baju saja, Pak. Sampai segitu. tahu sampai segitu. Wow. Ada yang bilang nanti saya cuma di dompet cuma ada 5.000, sudah naik saja. Naik saja. Itu dengan baju. Itu menandakan bahwa memang ada perhatian yang luar biasa dari seluruh masyarakat, karena dampaknya besar ya ke semua orang ya. Jadi sudah sampai ke tujuannya cuma itu. Turun sampai di Jakarta. Pada saat itu kami punya lawyer ya, ada kuasa hukum itu namanya Luka Tahu, di bawah Bang Haris Sasar kalau mungkin penonton tahu. Nah, itu memang sudah ada komunikasi sebelumnya. Sudah ada komunikasi sebelumnya dengan Pak Haris Sasar. Sampai di sana Pak Haris Sasar artinya dia memberikan kebebasan. Silakan teman-teman, apa yang mau dikerjakan dan apa yang mau disampaikan dan apa aksi itu silakan teman-teman yang atur. Jadi kalau saya pernah bilang di salah satu media bahwa aktivitas teman-teman yang berangkat dari Timika ke Jakarta itu mungkin pencetus atau gerakan yang maksud saya untuk Moker ini gerakan besar ya, gerakan besar yang pertama kali dilakukan dan awal mula sebenarnya itu mula dari semua rekomendasi yang tadi saya sebut. Jadi ini kan flashback. 2018 teman-teman belakang ke Komnas HAM, ke Komisi 9, kemana-mana itu ini teman-teman yang di Jakarta ini mereka yang datangi semua. Makanya keluarlah rekomendasi yang tadi Kakak sampaikan. Itu awal mula dari situ. Memang sampai pada saat itu pada tahun 2019 ketika 18 atau 19 saya lupa, itu teman-teman melakukan aksi di istana ya. Di depan istana itu kalau tidak salah itu 1 minggu 7 hari itu di depan istana aja. Saya nanti Bung tambahkan itu pada saat itu memang Pak Presiden pada saat itu kan keluar masuk ini. Keluar masuk, mungkin ada dapat kesan ini ada yang demo. Ada yang demo dan sebagainya. Nah, kemudian melalui timnya di situ atau keamanan di situ memanggil. Ini apa yang mau disampaikan. Jadi pada saat itu teman-teman deal dengan difasilitasi untuk ketemu Pak Presiden tadi. Saya bukan pelaku di Jakarta ya. Saya pikir mungkin Bung nanti ini yang sampaikan saya. Menyambung dari apa ini seru. Jadi jangan dipotong-potong. Bung Sani, memang betul terkait teman-teman yang di Jayapura mempertanyakan kembali kenapa sudah sampai ke titik Presiden bahkan berbicara dengan Presiden pun kami sudah lakukan dan itu tidak ditanggapi dan tidak direalisasi terkait janji Pak Presiden. Itu mungkin awal mula yang diceritakan dan memang saya harus sambung bahwa kami sampai ke sana itu awal di mana berbagai rekomendasi itu dikeluarkan. Baik dari Komnas HAM, baik dari Ombudsman, maupun dari kementerian juga. Ini yang berderetan lah. Step by step-nya. Bahkan kami sampai Kuningan. Kami sampai masuk ke kantor Freeport. Kantor Freeport itu, kantor pusat. Yang di sana ada kedubeswinan yang bersamaan dengan Freeport di situ kita ganggu. Bahkan bermalam di depan kantor Freeport, di depan Kuningan. Sampai bermalam di sana. Bermalam di situ. Tidur tidak jauh dengan kendaraan yang lalu lalang di situ. Kami harus makan debu, harus isap asap kendaraan dan itu berapa lama, Kakak? Itu di situ selama 3 hari kami di situ. Di Kuningan itu. Di Kuningan itu. Wow. Belum lagi rentetan yang di kementerian, belum lagi di depan istana. Ini efek-efek di mana kami bisa masuk ke istana. Saya sendiri bersama 9 teman yang lain kami masuk. Pada saat kami datang, kami di sana ada diberikan waktu buat setiap pendemo yang menyuarakan hak asasi, menyampaikan pendapat di istana itu setiap hari Kamis, namanya Kamisan. Itu semua di depan istana kita menyuarakan. Kami juga turut di situ. Dan pada saat itu kami turun secara full. Dan itu anak-anak Papua saja. Seperti itu. Tidak ada orang lain, anak-anak Papua. Walaupun memang
teman-teman kami yang dari Nusantara ini ada, tapi mereka tidak menonjolkan karena konsep kami pada saat itu, kami anak Papua. Yang terintimidasi negeri sendiri, yang sudah notabene sudah tidak punya harga diri lagi di negeri sendiri, yang sekarang datang ke mama kota, ibu kota Jakarta, menuntut keadilan. Gitu. Sehingga kami yang bersuara seperti itu. Dan ketiga itu kami direkomendasi masuk. Kami masuk ke istana, difasilitasi sama Kapolres Jakarta Selatan waktu itu. Paroni. Paroni ini ex dari Kapolres Papua di Jayapura. Itu seperti pernah di Sorong, pernah Jayapura. Beliau sangat tahu tentang simpati dengan kami pada saat itu. Bahkan dengan air mata beliau bersyukur bahwa bisa memfasilitasi kami untuk masuk ke dalam dan akhirnya kami next harinya kami langsung masuk ke dalam dan ketemu. Dan sangat disayangkan. Apa yang kami bawa, apa yang kami sampaikan itu cuman butuh waktu 15 menit direspon tidak sangat positif dari pihak istana, khususnya dari KSP. Dan pada situ Pak Muldoko dia menyampaikan, ya ini kan Bung Bung sampaikan begini dari versi perusahaan lain dan itu kembali ke daerah. Nyambung dengan apa yang Kakak sampaikan tadi. Seperti itu jawaban Muldoko begitu dan kami sangat heran sekali. Kami sangat heran sekali. Maaf kata, saya ada pertemuan dengan IDI Ikatan Dokter Indonesia. Dia saya halo begitu saja langsung jalan, bayangkan. Di dalam istana kantor KSP itu. Seperti itu. Meninggalkan kami. Nanti bicara dengan sekretaris saya saja, karena saya harus ketemu dengan IDI. Bayangkan. Tanpa ada respon yang secara real untuk menyampaikan isi hati kami dan dia merespon seperti itu. Tidak ada. Next, kemudian kami harus lakukan lagi aksi dan berbagai macam cara kami lakukan pendekatan-pendekatan ke tokoh-tokoh nasional dan orang-orang Papua yang ada di Jakarta lah yang bisa memfasilitasi kami. Kemudian kami turun kembali lagi ke depan istana dan waktu yang berbeda di tahun yang berbeda 2018 ke 2019 itu sangat singkat karena kami bergerak dari bulan Juli sampai awal 2019 bulan Februari. Teman-teman kami yang berikut masuk ke istana ketemu dengan presiden itu. Ya. Dan yang masuk ke istana ketemu dengan presiden, orang asli sini 7 suku. Dan 2 orang Papua kekerabatan ini masuk. Dan mereka menyampaikan. Dan kurang itu lebih sempat ketemu presiden waktu itu? Langsung duduk bertiga. Dan apa yang dibicarakan? Secara komunikasi langsung malam ini teman kami ini kami tidak sempat hadirkan. Kalau memang ada di lain waktu kami akan hadirkan. Dia sampaikan. Artinya komunikasi mereka itu menyampaikan hal yang terjadi yang konkret secara singkat ke presiden, secara real bahwa permasalahan ini permasalahan yang dibiarkan dari Freeport sudah hampir kurang lebih pada saat itu 3 tahun lah 2019. Dan presiden menyampaikan bahwa kita akan panggil itu. Pihak perusahaan. Presiden yang sampaikan. Presiden sampaikan. Keluarkan dari mulutnya dari sendiri. Mulutnya sendiri. Nah itu yang kemudian ditagih janjinya. Dan momen itu tidak mudah, mudah. Bung Sani. Itu kami butuh pengorbanan, teman-teman harus ditangkap, harus diseret, harus diintimidasi dari pihak-pihak keamanan. Bahkan kami berbenturan dengan pihak-pihak keamanan. Bahkan tadi yang saya bilang kita harus tidur di jalan, makan debu asap kendaraan. Itu bukan hal yang mudah. Kami harus makan tiap hari seadanya. Hari ini makan, besok gak makan. Begitu. Kami berangkat dari Timika harus dengan uang yang pas-pasan. Saya yang mengkoordinir itu. Secara pribadi saya mengatur teknis itu. Saya harus atur dari Timika Sorong, Surabaya, Jakarta. Wait, Kakak, sorry. Ini pertanyaan receh, tapi menurut saya ini penting. Ini karena Kakak bertanggung jawab untuk banyak orang ini, banyak jiwa yang Kakak bawa. Saya harus. Ini gimana Kakak cara konsolidasi, apalagi bicara tentang perut. Orang minimal normalnya kan 1 hari makan 3 kali. Gimana Kakak cara tangani? Sedangkan uang yang ada di saku, tadi Kakak sampaikan hanya 5.000 doang. Gimana itu Kakak? Jadi memang saya sedikit menceritakan sejarahnya bagaimana sampai, walaupun saya ulang dari teman saya tadi sampaikan, itu harus dicerna biar kita sama-sama tahu bahwa Moker ini punya kesanggupan seperti apa begitu. Jadi pada saat itu terjadilah desakan dari teman-teman, bahkan saya sendiri secara pribadi menyampaikan, ini tidak ada ujungnya permasalahan kita. Kalau kita diam, kita tenggelam, kita habis, kita tidak akan pernah punya penyelesaian masalah ini. Dan pada saat itu ada kebijakan yang
disepakati tanpa sepengetahuan kami, Ya. pekerja yang sepihak dilakukan di Jakarta untuk melakukan satu perjanjian bahwa perusahaan akan memberikan uang kompensasi atau uang tanda jasa terima kasih saja atau Oke. etiket baik dari perusahaan. Dan itu Oh, yang tanpa lakukan itu perusahaan. perusahaan dengan Terhadap pusat tadi. terhadap kami lewat orang-orang yang mengatasnamakan kami itu Oke, di oke. kementerian Ya, ya, seperti ya. itu pun dari pihak serikat yang ada di pusat Ini seperti itu. benar-benar miris. Ini terkesan Gila. Ya. terkesan macam perusahaan bilang, kami sudah bertemuan dengan serikat, dan mereka pekerja yang mau hasilnya kayak dan gini. hasilnya ini. Ini. Padahal itu bukan pertemuan dengan kami. bukan. Ini loh. Sangat. Ini yang tadi saya bilang Gila. memang terlalu Iya. kejam. Gila. Sehingga kami Bagaimana dong putar-putar kaks dorang serumit itu benar, kakak ya? benar. Wow. Sehingga pas perwakilan kami dan perwakilan kami tidak Ya. mengiyakan itu karena Ya. itu lagi hal yang sepihak yang mereka ciptakan tanpa mengetahui perwakilan kami. Artinya mereka balik dari Jakarta, kami harus desak untuk ini tidak bisa. Ya. Ini harus didorong ke Mama Kota, ke Jakarta. Oke. Dan saya coba merampung semua teman-teman, ada beberapa teman-teman yang harus saya gandeng dan kami mulai bentuk tim kerja kecil saja Ya. dengan sebisanya kita, karena pada saat itu saya tahu kalau kita desak teman-teman Moker ini dengan jangka waktu pada saat itu sudah 3 bulan, per 3 bulan kami mogok, per 3 bulan itu pun kami sudah tidak diberikan hak-hak. Ya. Rp1.000 pun sudah tidak. Wow. Dan ketika saya percaya pada saat 4 bulan kemudian itu kami sudah susah. Oke. Dan saat itu saya tidak punya mindset bahwa harus setiap Moker ini harus memberikan uang sumbangan untuk bagaimana kami berangkat ke Jakarta. Tidak. Tidak ada sama Tidak sekali. ada sama sekali. Dan kakak adalah ketua koordinatornya saat itu. Saya koordinator, ketuanya ada teman saya yang satu. Oke. Cuman Oke. untuk bagaimana menginspirasi bahkan Ya. menciptakan strategi saya. Mengkonsolidasi masa Ya. dari bawah Ya. dan sebagainya. Ya. Oke. Nah, Hmm. kami harus mengumpulkan beberapa pundi-pundi saja yang dipercayakan sama teman untuk kita mengolah. Wow. Kami coba jual ikan, kami jual ke pegawai, kami jual minyak tanah. Untuk misi tadi berangkat tadi Iya, untuk. dan ada pelakunya di sini juga. Oke. Kami harus mengemis ke pemerintah, bahkan ke tokoh-tokoh yang ada di Timika dengan menyampaikan tanda kutip bahwa kami Ya. begini-begini untuk masalah kami. Oke. Dan itu harus proposal yang kami buat. Siang malam kami konsolidasi terus. Dan dengan dapat, kelompok ini. dapat? Dapat. Oke. Kami pernah buat konser di Timika. Kalau ada Pak Sani ada di sini 2017 kami buat konser untuk bagaimana penggalangan dana sampai ke sana. Dan puji Tuhan, alhamdulillah kami mendapatkan dana itu. Dari dana itu yang kami boleh bergerak, pada saat itu saya sampaikan bahwa perjuangan ini harus orang asli Papua Ya. yang menyuarakan. Ya. Dan pada saat itu saya ingat betul, saya rekomendasi betul bahwa kami harus 75 orang. Oke. Karena saya hitung-hitung secara finansial Ya. cuma sampai segitu untuk mempertahankan kehidupan lanjut di Jakarta. Jawa, Jakarta. Ya. Dan saya cukupi bahwa 75 orang. 75 orang itu anak Papua asli, pekerja Papua asli itu. Oke. Dan pada saat itu direspon sangat baik. Bukan sampai di situ saya harus bertanggung jawab untuk membuat bagaimana pernyataan-pernyataan. Ya. Karena kita tahu kita dari Papua ada Ya. stigma-stigma yang dibangun di sana bahwa ini kepentingan dan segala macam. Ya, Ini yang ya. harus saya wanti-wanti. Betul. Dan itu saya buat dalam pernyataan. Oke. Untuk setiap yang ikut harus mampu menyermakan permasalahan mogok ini. Itu dulu. Betul. Istilahnya satu Nah, komando, satu komando, pikiran, satu pemahaman. di satu pemahaman. Sehingga kita di sana jangan digiring, Betul, jangan dimanfaatkan. betul. Itu yang saya ciptakan dulu itu. Ya. Dan mereka harus setia, harus bersedia. Makan dan minumnya apapun di sana itu yang harus kita terima. Tidak boleh bahwa kita harus sampai sana terus nanti kita dijemput, ditidurkan di rumah, di Ya. kasur, tidak itu. Ya. Kita sampai di sana, kita buka tenda di jalan dan tidur di situ. Bahasa kasarnya ke sana siap mati lah. Siap mati gitu. Dan Oh, itu tidak God, gampang. God. Saya sempat dipertanyakan sama Sudiro, Bung, kamu Iya. mampu? Ya. Itu menyangkut nyawa loh. Oke. Sudiro ini yang tadi disampaikan Bung Iya, Billy, bahwa dia pada saat itu, Iya. walaupun memang ketua, tapi pada saat itu jabatannya sudah diganti, Iya. diambil alih oleh PJ. Oke. Cuman pada saat itu kami harus koordinasi karena kan kami menghargai Betul. sosok beliau, Beliau. sebagai ketua. Iya. Saja, sebatas itu. Oke. Dan dia sampaikan, saya bilang siap, saya mampu. Oke. Demi keadilan, demi kebenaran kami anak-anak Papua akan berangkat. Wow. Enter. Dan kami tidak itu, kami harus naik kapal. Bayangkan, yang tadinya biasa kita cuti harus pakai pesawat dalam Pesawat. hitungan 1 jam, 2 jam sampai Ya. ini harus berhari-hari bahkan minggu Ya. sampai ke Jawa dan itu transit.
Sampai di satu kota, turun lagi di kota yang satu, Ya. baru naik kereta api. Di kapal, yaitu banyak yang baru naik, terkadang ada yang sakit, muntah dan segala macam. Kita tim harus bergerak, Ya. harus kan memberikan jaminan. Yang tadi Bung Sani sampaikan bahwa ini naik semua pakai tiket. Ya. Saya bilang tidak. Bagaimana caranya harus mereka bisa naik? Itulah bagaimana saya sebagai koordinator harus menjamin mereka. Wow. Wow. Dan itu tidak mudah. Dan itu tidak Hormat kakak, respect. saya harus masuk Respect sampai ke sekali, tingkat sungguh mati. saya harus masuk sampai ke Ya. tingkat kepala dinas, saya harus masuk sampai ke nakoda untuk bagi mereka bisa nyaman. Oke. Dan bahkan mereka nyamannya senyaman-nyaman mungkin daripada penumpang yang semua ada di kapal. Ya. Makanan mereka harus diantar. Kalau kita di kapal itu harus ngantre. Ya. Tapi mereka tidak, dilayani, dibawa tanpa harus pegang tiket. Oh. Coba Bung Sani Ya, bayangkan luar itu biasa. bagaimana Luar kita harus biasa. masuk gitu. Ya. Seperti itu. Ya. Dan puji Tuhan itu semua berjalan dengan baik. Ya. Dan saya bangga itu. Saya punya Tuhan yang betul-betul melihat kami. Ya. Ya. Saya pikir memang. Sampai di Surabaya pun begitu, kami harus turun. Ya. Kami bermalam karena harus kami bangun konsolidasi dengan pihak-pihak yang mana melihat permasalahan kami. Betul. Setelah itu saya harus bangun komunikasi dengan PT KAI, Apa itu PTKI? Kereta Api Indonesia. Oh ya. Iya, Oke. Oke. itu harus mereka memfasilitasi dengan tiket. Tiket Ya. harus dikortin loh, kami Oke. banyak. Dari Surabaya ke Jakarta Ke nih. Jakarta. Akhirnya mereka bantu dengan menurunkan ongkos tiket dan menyiapkan satu gerbong khusus bagi kami. Oke. Moker yang ada sekitar 300-an karena sudah bertambah. Dari Wow. Sorong, Makassar, sampai ke Surabaya, ada dari Surabaya ikut. Ya. Satu gerbong itu kami sendiri. Ya. Sampai ke Pasar Senin, stasiun Pasar Senin. Oke. Jadi historinya seperti itu. Sampai kami harus menginap di kantor PP Muhammadiyah. Ya. Dari PP Muhammadiyah, itu semua kami tidak pernah berpikir bahwa kami akan dijemput, kami akan Ya. difasilitasi seperti itu. Ya. Dan kemudian kami dijamin sama pihak PGI, Ya. Persatuan Gereja Indonesia, dan kami mendapatkan tempat. Ya. Padahal kami tahu bahwa kami ke Jakarta kami tidak punya tempat. Gitu. Ya. Tapi karena itu, sehingga kami bisa dapat. Itulah awal di mana kami berjuang. Dan step by step, Ya. mereka menyatakan bahwa kami pikir, baik pemerintah, baik Komisi 9, Oke. bahkan Komnas HAM, Ya. Ombudsman menyampaikan bahwa kami pikir masalah ini sudah selesai. Wow. Kementerian pikir, masalah ini kan sudah selesai. Dengan kehadiran kami di sana mereka kaget, ternyata masalah ini masih ada. Bayangkan kalau kami tidak ke Jakarta. Oh my God. Yang tadi saya singgung, Betul. yang mereka Iya. bikin perundingan Itu rentetan. atas Iya. nama serikat, Betul. jadi terkesan bahwa ini sudah ada Ya, pertemuan. sudah selesai, Sudah sudah selesai. ada pertemuan, Iya. sudah ada negosiasi di Ya. sana. Dengan kehadiran Iya. kami Teman-teman membantahkan semua datang itu. baru mereka kaget, makanya muncullah semua rekomendasi. Semua yang tadi rekomendasi. Oh my God. Termasuk keluarlah surat dari provinsi. Itu Wow. efek dari bagaimana kami mendorong. Wow. Kalau Oh. saya sih poinnya Iya. Iya. yang teman-teman berangkat ke Jakarta, saya tahu Bung Sani Iya. saya anggap sebagai aktivis lah, tahu permasalahan Iya. apa yang terjadi di Papua. Iya. Saya mau tanyakan begini, Bung. Ya. Bung, pernahkah atau tahu ada tidak sejarah selama Papua bergabung Ya. dengan NKRI tahun 61 ya? Oke. Adakah masyarakat Papua yang berbondong-bondong ke Iya. Jakarta untuk menuntut keadilan? Gak ada, tidak? gak ada. Poinnya di situ, Tidak men. ada. Tidak ada. Kalau itu Gak ada. pertanyaan gampang. Tidak ada. Itu pertanyaan gampang. Tidak ada. Saya Iya. pikir ini hal yang luar biasa karena Iya. setahu saya memang tidak ada. Ya. Kita bisa menyuarakan suara itu lapor ke DPR, mungkin DPR yang berangkat ke Jakarta. Iya. Iya. Tapi tidak, ini kita dengan semangat yang Wow. Dengan modal dengan berani. komunitas Wow. kecil aja, dengan yang tadi Bung bilang pergi Iya. siap mati. Kita ke sana kemana? Orang Putana ini. Orang Putana ini. salah satu Tidak kenal siapa-siapa di sana. Iya, bisa. Itu saja. Iya. Tapi karena kita percaya bahwa keadilan itu ada. Wow. Tapi saya pikir tadi awal mula dan itu pencetus gerakan Moker ya. Iya. Lahirlah beberapa rekomendasi itu justru dari Aktivitas-aktivitas yang Pergerakan tadi, teman-teman. pergerakan tadi, yang pergerakan nekat lah ya. Nekat lah. Nekat lah. Sangat nekat. Iya, kakak itu luar biasa sekali. Itu respect sekali. Sangat melelahkan. Iya, sangat respect. Kak Sijin, ini saya pikir memang kalau saya dengar cerita dari apa yang kakak Doran sampaikan ini benar-benar gimana ya? Ini benar-benar ribet karena udah ketemu sama semua pihak gitu. Tinggal Tuhan saja yang belum itu. Ah itu kembali lagi ke statement kakak tuh bahwa ini Tuhan saja yang belum. Saya ingin tahu nih, saya ingin tahu
bagaimana saya anggap di sini tuh ada dua orang tua kita ya, yang selama ini saya pegang statement ya. Yang salah satunya adalah salah satu orang tua adalah yang tadi mencelakai teman-teman ya, merugikan teman-teman. Salah satunya adalah Freeport untuk Kabupaten Timika sendiri. Betul. Yang kemudian kan kita punya pemerintah. Setuju. Saya anggap mereka adalah mereka berdiri sebagai orang tua yang seharusnya mereka itu lihat anak-anaknya di bawah seperti apa ini. Kalau kita bicara tentang analogi keluarga ya, mereka dua adalah orang tua daripada anak-anak di bawah. Nah, kita ini adalah anak-anak. Bagaimana mereka harus mensejahterakan, bagaimana bicara tentang keadilan untuk biar semuanya ada merata dan sebagainya. Nah, memang kakak Doran tadi udah sampaikan bahwa kita sudah sampai tahap ini, tahap itu, benar-benar tahap yang saya pikir tidak semua orang, tidak semua pergerakan bisa laluinya. Tidak semua pergerakan bisa sampai ke tahap-tahap itu. Itu tahap-tahap yang benar-benar sulit dan sangat susah untuk dicapai gitu. Nah, namun saya ingin tanya, kira-kira apa waktu itu peran pemerintah daerah sendiri? Ya, saya kembali lagi bicara tentang ke analogi keluarga. Mereka dua ini berdiri sebagai keluarga, gitu. Keluarga daripada kami lah untuk di Kabupaten Timika sendiri. Nah, apa peran pemerintah kabupaten sendiri? Kakak Doran ceritakan tentang bagaimana peran pusat, bagaimana LBH, bla 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 dan sebagainya, bagaimana Freeport terhadap kita. Nah, untuk pemerintah daerah sendiri, Kabupaten Timika sendiri, dulu langkah-langkah apa atau tidak, kebijakan apa yang mereka keluarkan, yang kemudian itu membantu, minimal bisa membantu perjuangan teman-teman. Ya. Kalau saya sih anggap ya bahwa jangankan pemerintah daerah, pusat pun gagal ya. Oke. Cuman saya sendiri berterima kasih kepada pemerintah daerah. Oke. Mungkin yang tadi saya sebutkan 2017 itu ada surat yang menyatakan bahwa istilah Hurlo itu keluar, kemudian 2018 itu dikeluarkan surat mogok itu sah. Ya. Tapi kan tidak hanya sebatas itu. Betul. Kita hanya keluarkan surat itu, kemudian kita tidak mengawasi, itu apa gunanya? Ya. Itu maksud saya. Jadi kalau mau bilang apa berhasil atau gagal, saya cenderung ke gagal karena ada bagian-bagian, ada langkah yang harus dikerjakan ketika surat itu dikeluarkan. Ada hal-hal teknis yang memang kami anggap bahwa pemerintah daerah tidak melakukan kewajibannya. Dari sisi penegakan hukum ya, dari sisi pengawasan dan penegakan hukum. Ada dua hal ini yang mereka tidak lakukan. Dan itu memang kami sempat awal ya, kalau kita bicara soal masalah industrial ini kan peran pentingnya pemerintah daerah itu cuma ada di kunci pengawasan, di bagian pengawas. Kami sempat komplain terhadap waktu kalau tidak salah kita berkirim surat ke Jakarta terkait status pengawasan. Jadi kita komplain karena pengawas yang menyelidiki kasus kita ini, maaf kata suaminya bekerja di Freeport. Aduh. Jadi selesai. Ada semacam konflik of interest bahasa atau konflik kepentingan. Kita ini tidak bisa ini. Tidak bisa, harus independen lah. Jadi setuju. Memang ada hal yang kami pikirkan bahwa kita putusnya di bagian situ. Karena memang harusnya dia lakukan yang tadi saya bilang bahwa surat mogoksa sudah dikeluarkan. Kemudian bayaturan itu dikeluarkan nota 1. Nota 1 itu peringatan keras loh sebenarnya. Cuman yang menjadi kekuatan eksekutor itu, kekuatan tindak lanjut itu ada di nota 2. Kita nota 1 itu keluar, ini saya bicara teknis ya. 2018 apa 19 nota 1 itu nota 2 keluar itu kalau bayaturan itu harus 1 bulan. Jadi pada saat nota 1 itu sudah keluar itu, kami yang karyawan Moker ini sudah senang. Oh, ini sedikit lagi nih. Sedikit lagi selesai. Sedikit lagi. Karena kalau nota 2 itu keluar, kalau secara aturan itu kalau tidak dikerjakan oleh pihak tertuduh, katakanlah pihak perusahaan, tidak dilakukan, itu masalahnya akan diserahkan ke kejaksaan atau kepolisian atau bahkan dibawa ke pengadilan. Karena kenapa ini kau tidak indahkan apa yang telah saya rekomendasikan. Jadi pada saat itu memang suasananya sedikit semangat ya. Kami tunggu ini. Karena udah ada titik terang ini. Titik terang. Kapan nota 2 keluar. Ternyata selama 1 bulan, 2 bulan tidak ada apa-apa. Jadi, dan tidak keluar-keluar. Kami mendengar informasi ternyata setelah nota 1 keluar tuh ada oknum-oknum tertentu Freeport yang
mungkin ketemu langsung dengan si pengawas yang saya maksudkan. Tapi itu asumsi kami ya. By data mungkin saya tidak bisa membuktikan, tapi kelihatannya iya. Karena memang by aturan. Kalau kita bicara, saya pikir kalau kita buka itu aturannya secara teknis, dijelaskan bahwa 1 bulan setelah nota 1 keluar itu, nota 1 dikeluarkan, wajib dikeluarkan nota 2. Dan nota 2 itu perintah eksekusi. Perintah eksekusi yang punya kekuatan hukum. Jadi dia statusnya sama dengan pengadilan, maksud saya. Kalau dia putuskan itu terikat by hukum. Statusnya sama seperti yang hakim yang bilang. Cuman dalam dunia kita tenaga kerja ini statusnya sama ini. Jadi selama ini yang memang kalau kita kerja dari berjuang dari sisi teknis, ini yang kita membangun lagi upaya-upaya seperti ini. Begitu maksud saya. Sekali lagi saya anggap gagal. Walaupun yang tadi sudah saya jelaskan keluar surat mogok, tapi tidak sebatas itu, karena mereka harusnya tahu langkah apa yang dikerjakan ketika ini tidak dijalankan. Masa you ngomong ini sah, Mas you enggak melindungi hak pekerja di situ. Status kamu pemerintah daerah, status kamu pengawasan, terus masa enggak ada langkah-langkah? Kita yang awam saja kita tahu, masa harus kita ngajari? Itu maksud saya. Setuju. Jadi saya pikir banyak langkah-langkah yang tidak dikerjakan dari daerah. Bahkan ini teman-teman yang tadi ceritakan ke Jakarta itu, dari pusat itu lucunya cuma bilang, masalah kalian di daerah. Coba lihat. Disuruh kembalikan lagi ke daerah. Masalah kalian di daerah. Karena yang tadi kewenangan otsus kan ada. Kewenangan undang-undang tenaga kerja itu ada. Itu dengan gampangnya pusat bilang masalah kamu di daerah. Di daerah. Urus saja sana ke daerah. Yang tadi saya singgung masalah daerah cuma satu yang tadi. Kalau lebih teknis mungkin panjang sekali kita cerita. Cuman langkah-langkah saya pikir kita sudah kerjakan. Dan tetap memang target kami dari sisi penegakan hukum ke arah situ. Tapi apapun itu kita sadari bahwa untuk kita bicara soal penyelesaian ini, sekali lagi ini bukan masalah hukum sebenarnya, tapi politik. Lebih ke politik. Jadi apapun itu penyelesaian secara politik tidak ada masalah. Yang penting saya pikir hak kami dipenuhi. Mungkin seperti itu. Kakak, saya pikir ini cerita yang luar biasa. Karena publik itu harus tahu masalah sebenarnya yang dialami oleh teman-teman moker itu seperti apa. Karena jangan sampai publik juga salah asumsi. Seperti yang tadi banyak salah. Banyak yang selalu bilang gitu ya. Umum kan tahu, bahkan masyarakat Kota Timika ini tahu nih. Kan cobalah kita lewat ke jalan pendidikan, ini apa di situ. Betul. Ini apa? Kalau kita lewat ini mogok untuk Sudiro, bullshit. Data mana yang dibilang mogok karena Sudiro? Dan banyak orang yang bilang ngapain lu mau waktu di situ. Bertahun-tahun di situ. Padahal lu tidak tahu nih yang diperjuangkan apa, masalah sebenarnya seperti apa. Nah, saya selalu berasumsi surat mogok kami tanggal 1 Mei 2017 itu masalah follow, tidak ada bicara soal Sudiro di situ. Jadi itu murni tentang itu ya. Tapi kan yang dikelola manajemen, kalau saya anggap ini dikelola manajemen nih, bahasa seperti bahkan bahasa ini mereka dengan santainya itu sampaikan ke pusat. Ini saya lucu ini. Kalian kompetensinya seperti apa? Jangan kalian bicaranya berdasarkan kenyataan, tapi baca itu surat itu dulu loh. Surat mogok itu apa? Kalau itu fulok ya fulok, nggak usah kembangkan lagi ke Sudiro. Nah, ini saya lucu sebenarnya. Makanya saya senang sekali kalau bicara ada salah satu mungkin dari pihak Freeport dan apa yang. Jadi kita dialog by data, by ini semua. Saya pikir memang ini biar lebih jelas dan masyarakat tahu. Itu intinya. Tapi saya setuju. Memang tadi Bung bilang banyak yang mengatakan mogok ini karena Sudiro. Sesuatu yang bisa saya bantahkan. By data tadi itu ya. Dan sampai hari ini Kakak Doran masih perjuangkan. Jelas. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Oh my goodness. Aduh Kaks, itu ngeri Kakak. Wow, itu luar biasa. Dan Kaks, mungkin saya pikir ini adalah masalah-masalah yang Kakak Doran sampaikan dan ini kompleks sekali. Saya pun tidak mampu untuk menampung semua gitu Kaks. Karena memang ini benar-benar topik yang berat gitu. Masalah yang tidak simpel. Karena ini udah melibatkan tadi banyak hal. Dan saya pikir dari keresahan hati yang teman-teman khususnya moker alami dan lain sebagainya. Kira-kira
apa namanya, kita ini kan sedang diperhadapkan dengan momen politik ini Kakak. Momen politik di mana kita akan dipimpin oleh kepala daerah yang baru kan, kurang lebih begitu. Nah, kira-kira apa harapan Kakak dorang? Apa harapan Kakak dorang supaya kemudian teman-teman Moker ini diperlakukan selayaknya gitu, diperlakukan selayaknya. Mungkin bukan hanya apa namanya ke pemerintah ya, juga kepada PT Freeport. Kira-kira harapannya apa? Bisa disampaikan? Ya, kalau saya sendiri ingat dari hal-hal yang sudah terjadi dari segi kepemerintahan. Kami tidak mau terjadi lagi hal yang sama tahun periode yang lalu. Artinya di momen politik ini pun kami juga punya orientasi untuk bagaimana permasalahan kami ini bisa, kami berharap bisa ditindaklanjuti lah. Bukan dipelajari lagi, ditindaklanjuti. Ketiga, ada sosok di mana periode berikut ini yang betul-betul punya hati untuk melihat permasalahan yang ada dalam area pemerintahan Timika. Sosok itu yang kami butuh. Seperti itu. Sehingga baik perusahaan pun ke depan tidak punya lagi intervensi secara khusus buat pemerintah daerah sebagai penyelenggara itu. Itu yang kami harapkan. Sehingga kebijakan bahkan keputusan dari pemerintah daerah untuk melihat permasalahan khusus masalah kami itu tidak ada campur tangan dari pihak yang punya kepentingan untuk bagaimana mengamankan perusahaan ini seperti itu. Sehingga masalah kami ini bisa terakomodir seperti itu. Kami tidak buta, kami tidak menutup mata dengan momen politik yang ada. Kami berusaha melihat berbagai peluang yang ada. Tadinya mungkin kami berpikir bahwa politik ini bukan bagian dari kami, tapi kami sadar bahwa politik ini jembatan untuk bagaimana mencapai suatu proses penyelesaian permasalahan. Dan kami juga turut di dalam momen politik ini. Itu dari saya, dari Bung Budi. Saya sedikit saja terkait soal arah ke pemerintah daerah maupun pusat ya. Kita mungkin dibodohi ya. Misalnya saya bicara soal terkait Freeport. Freeport ini sekarang yang punya siapa loh? Coba dari sisi itu aja gitu. Kenapa kita harus berharap ke Freeport? Itu poinnya. Katanya pemerintah dengan bangga mengatakan bahwa kami menguasai 51%, bahkan ada wacana dengan bangganya ya. Bahkan ada wacana tahun ini atau tahun depan kami tambah lagi 10%, 61%. Berarti kan ini mayoritas ini loh. Mayoritas, bukan minoritas pemerintah lagi. yang punya. Jadi makanya tadi saya gunakan kata dibodohi. Nah sekarang begini, pemerintah yang kuasai. Kemudian dari sekian banyaknya rekomendasi yang tadi dikeluarkan, ini apakah bukan pemerintah? Gitu. Saya juga kadang-kadang saya bingung ini gimana cara berpikirnya ya? Atau menurut Bung mungkin formalitas saja kan? Bagaimana ya? Agak sensitif ya kalau kita bicara. Betul. Karena kalau kita pikir-pikirin ya. Negara, apakah negara yang besar atau Freeport? Di antara Freeport dengan negara ini mana yang lebih besar? Besar. Kenapa negara sehebat ini diatur-atur oleh Freeport kan begitu? Itu maksud saya di situ. Makanya tadi saya gunakan istilah kita dibodohi karena saya sendiri saya tidak tahu itu. Betulkah pemerintah yang punya saham ini? Maksudnya kasarnya. Betul tidak? Jangan cuma formalitas saja. Jangan semua formalitas. Kalau pemerintah punya, masa kau tidak mendukung apa yang kau keluarkan? Kau menjilati ludah sendiri. Betul. Benar ini. Betul. Saya kadang berpikir ke situ, tapi apapun itu kita percaya bahwa mungkin pengaruh politik dan apa sebagainya, tapi semangat dan juang kami tetap. Dan kami punya harapan yang baru. Kami punya harapan baru terhadap pemerintahan yang baru. Dan itu memang sudah secara tegas kami sampaikan kepada rekan-rekan di akar rumput ya. Nah, itu bahkan pernyataan itu sudah dari 2 tahun lalu. Bahwa minta maaf, saya harus katakan bahwa untuk rezim ini kami sudah tidak percaya. Terkait bentuk penyelesaiannya saya pikir ke depan setelah pelantikan ada langkah-langkah yang kami lakukan terkait proses penyelesaian, dan harapan kami kami percaya bahwa keadilan itu ada dan pasti akan terjawab. Itu doa kami. Apapun ceritanya, bagaimanapun caranya, yang teman-teman percaya adalah keadilan kami itu percaya. Karena yang tadi mau apa lagi? Ini rekomendasi A, B, C, D. Kita mau tunjukkan yang mana?
Betul. Nah, Betul. makanya tadi saya bilang ke pemerintah baru, ini loh artinya ketika pemerintah baru itu sudah dibentuk, kami datang dengan data, Pak ini datanya seperti ini, Ya. tolong dibantu ya, harapan kami ya hanya sebatas itu. Ya. Dan mudah-mudahan terjadi, dan ini doa kami sebenarnya, Ya. tantangan yang untuk pemerintahan baru. Dan kalau saya pribadi sih saya optimis terkait pemerintahan yang baru, karena memang kami punya historical Ya. dengan pemerintahan yang baru, dengan presiden terpilih. Ya. Dan ya harapan kami mudah-mudahan dan doa kami ini bisa terselesaikan. Ya, amin. Amin. Mungkin seperti itu, Bu. Luar biasa, Kakak. Ya. Saya senang sekali bisa dapat banyak pengetahuan Ya. yang memang saya juga tidak tahu. Dan ini luar biasa menurut saya. Ini kehormatan untuk saya. Saya terima pikir kasih. publik juga mendapatkan banyak hal, banyak poin penting yang selama ini mereka tidak tahu dan menjadi tahu. Ya. Ini benar-benar diskusi yang berkelas, elegan, dan benar-benar sangat mendidik. Saya terima kasih, saya sangat senang kita diskusi. Saya pikir kita bisa diskusi lebih lama, tapi kayaknya kita dibatasi oleh Siap. waktu. Siap. Jadi mungkin kita koma dulu. Kita koma Baik. dulu, Ya, ada baik. momen lah selanjutnya. Siap. Saya sangat senang. Tempat ini adalah tempatnya teman-teman. Siapapun yang mau datang berbagi, kami sangat welcome. So mungkin saya pikir video kita cukup sampai segini dulu. Dan sebagai kesimpulan aja, tidak panjang-panjang juga tidak lebar dan luas ya, bahwa kita yang duduk di sini masih percaya bahwa keadilan itu ada. Amin. Jelas. Apapun ceritanya keadilan itu ada. Siapapun pemimpinnya, apapun rezimnya, keadilan itu ada. Dan kami percaya masalah sebesar apapun, seberat apapun dan sehebat apapun, tetap akan ada solusi. Dan solusi itu kami yakin dan percaya bahwa pemerintah, PT Freeport sendiri, dan kemudian suara akar rumput ketika bersatu dan ditolong oleh kehendak Tuhan, kami yakin dan percaya tidak ada yang sulit di Republik ini. Apapun masalahnya, seberat apapun, pasti ada solusi. Dan kembali lagi, kami percaya keadilan itu ada. Terima kasih banyak sekali lagi Kakak sudah hadir di podcast luar biasa ini. Bagi teman-teman yang sedang nonton di rumah, respect aja untuk kalian semua. Terima kasih banyak. Kami harap teman-teman terus ikuti podcast ini, karena ada banyak hal menarik lainnya yang akan kita bahas di video-video kita selanjutnya. Dan ingat, jangan lupa komen, like, subscribe, dan yang paling penting adalah aktifkan tombol notifikasi untuk mendapatkan video-video kami yang terbaru lainnya. Dan yang paling penting ya, teman-teman yang punya topik baru atau topik menarik ya, topik yang mungkin lebih seksi dari hari ini Kakak, ya kalian bisa komen di kolom komentar untuk kemudian kita datangkan narasumber-narasumber yang tepat dan kita bisa diskusi seperti ini. Mungkin itu, terima kasih banyak untuk kalian semua. Saya Mepa Kaskado, Kastau Kaks dulu. Pamit undurkan diri dari hadapan kalian semua. See you in the next video. Bye-bye. Oke, terima kasih. Aduh, Kak, terima kasih banyak.